Halo sahabat Starseed semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya untuk kalian yang sudah subscribe, like, share, dan juga memberikan komentar yang positif ya ke video ini. Kalian juga jangan pernah merasa sungkan ya untuk memberikan saran masukan yang positif. Saya akan menyambut baik ya setiap kritikan, saran, masukan yang akan membangun channel ini. Oke, untuk video kali ini saya akan membacakan general reading ya. Dan untuk tema kali ini saya belum tahu. Biar nanti kartu tarot ataupun energi semestanya saja yang akan menentukan ya tema readingan kita kali ini itu apa. Nah, tapi perlu saya ingatkan dulu ya, karena ini kan general reading. So, pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa hanya sebagian yang resonate atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan mulai saja ya. Saya akan ambil satu kartu untuk menentukan temanya itu apa. Di sini ada The Death. Wow, ini bisa diartikan transformasi ataupun perubahan sih ya. So, kalau seperti ini, saya merasakan mungkin beberapa di antara kalian entah ada yang memang berharap ya, adanya sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Ini aspeknya luas sih ya, bisa ke hubungan, bisa ke kehidupan, misal ya ke karir, ke finansial. Ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang saat ini memang situasinya masih single. Mungkin kamu juga bukan orang yang gak berusaha sih ya, kamu juga mungkin selalu terbuka, berusaha yang terbaik gitu ya untuk bisa meraih mimpi dan harapan kamu. Tapi kok kenapa ya perubahan yang kamu harapkan itu gak kunjung datang? Ya, susah banget gitu ya untuk ketemu dengan orang yang cocok. Susah banget untuk bisa menemukan gitu ya kestabilan seperti yang kamu harapkan, ataupun perubahan kehidupan yang jauh lebih baik gitu ya dibandingkan saat ini. Nah, kalau memang situasinya kalian sedang mengalami fase seperti ini, mungkin memang pesannya ditujukan untuk kalian ya. Ya, kalian boleh simak saja readingan ini, siapa tahu memang ada pesan-pesan yang baik gitu ya dari semesta. Siapa tahu mungkin pesan tersebut akan memberikan sedikit banyaknya saran, masukan, pencerahan ya, supaya kamu bisa menemukan ataupun mendapatkan perubahan hidup seperti yang kamu inginkan. Oke, kita keep dulu ya. Saya harus lihat dari energi lainnya dulu untuk memperjelas pesannya itu apa. Di sini ada Knight of Pentacles. Kalau ini dikaitkan tentang masalah hubungan, saya merasakan sepertinya ada seseorang yang bisa dibilang dia itu pengagum rahasia kamu ya. Ini adalah orang yang kamu kenal. Kamu dan dia mungkin entah saat ini sedang berteman ataupun ya hanya kenal doang gitu ya. Karena yang saya rasakan sepertinya dia kayak nggak berani ya untuk datang ke kamu. Selama ini dia sering kali mengawasi kamu, memperhatikan kamu. Belum sih ya ada pergerakan yang berarti apakah dia ingin datang ke kamu untuk jujur dengan perasaannya ataupun tidak. Ada banyak faktor sih ya kenapa dia lebih memilih untuk diam. Yang pertama, kalau dia energinya feminin, mungkin ini ada kaitannya juga tentang masalah pride, prinsip yang dia jaga. Gak mungkin lah, aku kan perempuan ngejar-ngejar cowok, kayak gitu loh. Itulah kenapa energinya itu kayak slow ya, atau tidak menunjukkan ada progres apapun. Dia nggak berani bergerak, mungkin kamu juga nggak tahu gitu ya kalau dia itu naksir kamu sebenarnya. Nah, sedangkan kalau dia energinya maskulin, saya merasakan sepertinya dia tipikal orang yang pemalu ya, dia kayak minderan mungkin. Saya merasakan juga ada sisi dimana dia itu mungkin tidak memiliki banyak pengalaman ya dalam hal hubungan ataupun percintaan. Jadi kesannya dia itu ya agak sedikit kurang gitu ya untuk bisa meyakinkan orang lain atau membuat seseorang itu terpesona gitu ya ke dia. Mungkin dari segi cara komunikasi dia juga agak sedikit introvert, orangnya tertutup gitu ya. Kalau diajak ngobrol baru ngobrol, kalau enggak gitu ya dia nggak mau memulai. Nah kayak gitu loh. Ini kalau dikaitkan tentang masalah percintaan sih ya. Nah tapi kalau ini ada kaitannya tentang masalah kehidupan ya di luar asmara ataupun percintaan.
Saya merasakan sepertinya kamu adalah orang yang berbakat, pintar, dan tahu ya bagaimana cara melihat peluang ataupun kesempatan yang akan membawa kamu pada tujuan ataupun goal seperti yang kamu inginkan. Misalnya aja kamu tuh ingin terbebas ya secara finansial, ya siapa juga yang gak mau gitu ya, punya penghasilan besar, kamu bisa beli ini beli itu. Nah, yang saya rasakan sepertinya kamu tuh punya bakat, potensi yang luar biasa ya, yang kamu miliki. Tapi kamu tuh kayak masih membutuhkan support system, dorongan, bantuan dari orang lain untuk bergerak. Padahal kamu sendiri tidak perlu harus mengandalkan gitu ya orang lain untuk bisa mewujudkan harapan ataupun keinginan kamu. Tidak perlu harus takut ya dengan cara pandang orang lain, karena kita nggak bisa ya mengontrol ataupun membuat seseorang itu suka ataupun enggak gitu ya ke kita. Sama halnya dengan saya gitu ya, ketika saya membacakan readingan ada orang yang suka, ada juga yang enggak. Nah, kita jangan pernah gitu ya merasa terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Komentar negatif, jadikan itu sebagai satu masukan. Komentar yang positif, jadikan itu sebagai motivasi untuk kita terus semangat gitu ya melakukan apapun. Jangan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri, untuk perbaikan diri kita sendiri. Karena ada pepatah yang mengatakan 1000 kebaikan itu tidak akan berarti ketika orang melihat satu saja kejelekan dari orang tersebut. Ya, jadi percuma gitu ya kita berteriak gitu ya bahwa aku itu begini, aku hebat, aku apa. Biarkan mereka menilai kita dengan cara pandang mereka sendiri. Tapi yang tahu siapa diri kamu ya kamu sendiri. Jangan sampai kehilangan jati diri kamu ya, hanya karena orang-orang yang tidak mengenal siapa diri kamu dan kamu menganggap perkataan mereka adalah diri kamu yang sebenarnya. Oke, ada Queen of Pentacles di sini. Balik lagi ke masalah asmara, karena ini sepertinya readingannya lebih ke saran masukan ya, karena kamu kan menginginkan perubahan. Jadi semesta memberikan pesan nih, hal-hal apa saja sih yang memang harus kamu rubah, hal-hal yang harus kamu ketahui atau kamu telaah gitu ya, supaya perubahan yang kamu inginkan itu bisa kamu dapatkan. Nah, kalau ini menyangkut masalah asmara ya, saya merasakan sepertinya orang yang diam-diam memiliki ketertarikan sama kamu ya, yang mungkin berpeluang juga untuk kamu pilih jadi pasangan. Dia bisa dari Earth sign, bisa Taurus, Virgo, Capricorn. Orangnya bisa lebih tua dari kamu ya. Beberapa juga mungkin ada yang single parent ya, atau kalau misalkan usia dia seumuran ataupun lebih muda dari kamu, sepertinya dia memang tipikal orang yang dewasa, orang yang gak banyak tingkah. Ya, kalian bolehlah membandingkan ya image ibaratnya orang-orang yang hedon gitu ya dengan orang rumahan. Nah, dia ini tipikal orang yang rumahan gitu ya, entah dia energinya maskulin ataupun feminin. Karena saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang setia. Dia orang yang ibaratnya kalau sudah yakin dengan seseorang, maka dia akan terus menjaga, berusaha untuk menyenangkan ya orang yang dia sayangi. Dia juga peduli, penyayang, dan dia juga akan terus ya menjaga komitmen yang ada. Ya, kalau misalkan dia situasinya ya sudah pernah menikah sebelumnya, single parent, entah dia janda ataupun duda, mungkin dia tuh kayak minder gitu ya ketika dia melihat kamu, karena kamunya masih single ya atau masih bujangan. Ketika dia memandang kamu, harapan itu ada ya, tapi secara gitu ya dia juga seringkali merasa kayak sadar diri, kamu memangnya mau ya sama aku. Nah, kayak gitu loh. Dan hal-hal inilah yang seringkali menahan dia untuk tidak mendekati kamu ataupun memiliki harapan yang besar ya terhadap hubungan ini. Karena ketika dia melihat kamu, mungkin karena kamunya masih biasa aja, masih menjaga batas ataupun tidak menunjukkan ada ketertarikan yang sama, dia juga nggak mau gitu ya tindakan ataupun keputusannya tersebut nantinya malah hanya akan membuat dia merasa bertepuk sebelah tangan. Tapi ada sisi baiknya ya, kalau dia energinya maskulin, dia adalah orang yang bekerja keras. Secara finansial dia itu stabil, tanggung jawab ya. Kalau dia energinya feminin, saya merasakan sepertinya ketika dia mencari seorang pasangan itu bukan karena dia ingin bergantung hidupnya ke cowok atau ke laki-laki, karena dia sendiri orang yang produktif, orangnya juga mampu menghasilkan uang sendiri. Ya, ibaratnya kalau kamu nikah gitu ya sama dia ataupun menjalani hubungan sama dia, sepertinya kamu nggak akan terlalu pusing-pusing banget untuk masalah finansial.
ya. Mungkin hal-hal yang dia inginkan itu lebih ke kasih sayang, cinta, perhatian, hanya itu ya. Dan tentunya mau tetap setia dan menjaga ya hubungan yang ada. Bagi dia itu lebih dari cukup. Ada the Hierophant di sini. Kalau kamu merasa bahwa kamu tuh punya keinginan, rencana, ataupun tujuan, goal yang ingin kamu raih ya di masa depan, anggaplah kalau ini ada kaitannya tentang masalah kehidupan, kestabilan dari segi finansial, ataupun pekerjaan misal ya. Sepertinya kamu memang harus lebih banyak belajar ya, banyak baca buku literasi atau memperkaya ya ilmu pengetahuan kamu, mengasah skill ataupun keterampilan kamu saja dulu gitu ya, supaya jadi bekal untuk kamu bisa menciptakan ataupun menumbuhkan kepercayaan diri yang kamu miliki. Ataupun kamu bergaulah dengan orang-orang yang mampu membantu kamu mengarahkan kamu pada goal yang kamu inginkan. Karena cycle pertemanan juga penting ya. Kalau kamu ibaratnya nih ya, dalam kondisi yang kok kehidupan aku tuh kayak gini-gini amat ya, biasa aja, nggak ada perubahan. Sedangkan kamu tuh bergaulnya dengan orang-orang yang sama-sama tukang ngeluh juga, maka kalian itu yang dibicarakan hanyalah obrolan-obrolan yang akan menurunkan motivasi kalian. Jadi obrolan kalian itu hanya seputar kayak mengeluh, kayak membandingkan nasib siapa nih yang paling buruk kayak gitu loh. Tidak ada pembicaraan, topik pembicaraan yang bisa membuat kamu tuh terbuka gitu ya wawasan dan pengetahuan kamu. So, kalau kalian memang menginginkan perubahan, salah satu faktor yang harus kamu perhatikan juga, ini ada kaitannya tentang cycle pertemanan kamu. Tidak masalah ya kalau kamu harus berguru. Berguru di sini mungkin lebih ke kayak banyak nanya, belajar sesuatu. Ya, selama tujuannya untuk mengasah skill ataupun kemampuan ya why not ya. Dekati orang-orang yang seperti itu, karena mungkin ilmu yang mereka berikan ataupun pengalaman yang kamu miliki itu akan membuat kamu jauh semakin siap gitu ya untuk merealisasikan apa yang ingin kamu wujudkan. Ada Page of Cups di sini. Karena energi dari Cups ini kan menggambarkan tentang hati ya. Kalau ini dikaitkan tentang masalah percintaan. Siapapun orang yang diam-diam gitu ya menyukai kamu, dia mungkin memang sudah sejak lama sih ya naksir kamu. Beberapa juga ada yang sebenarnya ingin gitu ya mengutarakan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Kalau dia energi maskulin sih saya merasakan ada energi pergerakan yang lumayan cukup signifikan ya dibandingkan dengan dia yang energinya feminin. Jadi kalau yang energinya maskulin sih mungkin karena dia merasa bertanggung jawab gitu ya untuk bertindak duluan, karena dia kan laki-laki, nggak mungkin juga gitu ya dia nunggu kamu itu nembak dia, nggak akan mungkin. Nah mungkin karena kesadaran itu juga yang membuat dia sebenarnya punya sih ya keinginan di mana dia itu ingin jujur dengan apa yang dia rasakan terhadap kamu, atau ingin berusaha untuk menciptakan perubahan dalam konteks yang tadinya diam-diaman aja. Mungkin dia kayak sedikit perhatian sama kamu, atau tiba-tiba dia ngajak ngobrol kamu duluan kayak gitu loh. Belum sih ya langsung belak-belakan dia itu nembak kamu, itu enggak, tapi dia mungkin akan melakukan pergerakan yang halus gitu ya ke kamu. Mungkin hal tersebut dia lakukan untuk bisa melihat saja sih respon yang akan kamu berikan. Kalau responnya positif ya dia akan lanjut. Tapi kalau enggak, mungkin perasaan yang dia rasakan itu akan tetap ya dia simpan dalam hatinya. Ada Knight of Cups di sini. Saya merasakan ya siapapun orang yang dia itu memiliki pengharapan ya terhadap kamu. Sepertinya memang ada kemungkinan sih ya dia akan datang ya ataupun menawarkan cinta ke kamu, itu juga bisa. Mungkin semesta itu ingin mengingatkan saja ke kamu ya. Kalau seandainya ada nih yang lagi perhatian, caper gitu ya sama kamu, ciri-cirinya seperti apa yang saya ceritakan tadi ya. Kata semesta, kamu jangan pernah takut gitu ya untuk ibaratnya terbuka dengan peluang yang ada. Meskipun mungkin karena kamu mungkin tipikal orang yang punya kualifikasi ataupun harapan-harapan tertentu ya dari seorang pasangan, kalau seandainya dia anggaplah di luar ekspektasi kamu secara gitu ya technical maksudnya dari segi fisik mungkin dia biasa aja gitu ya, mungkin orangnya juga agak sedikit membosankan. Kata semesta, kamu harus bisa terbuka ya dengan setiap peluang yang datang, karena belum tentu seseorang yang
anggaplah ganteng, cantik, sesuai dengan spek yang kamu inginkan gitu ya, belum tentu orang tersebut akan menjaga kamu, mencintai kamu dengan tulus, ngurusin kamu, kayak gitu loh. Karena kalau kita ingin mencari ketenangan, kebahagiaan yang sebenarnya, ya carilah orang-orang yang mereka itu cintanya jauh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan kita. Kayak gitu loh. Nah, kata semesta, jangan ragu, jangan takut untuk membuka hati kamu, karena mungkin orang inilah yang akan memberikan kamu kebahagiaan yang sebenarnya. Ada Ace of Wands di sini. Ini juga jadi salah satu sinyal ya, dimana semesta itu ingin mengingatkan bahwa kalau kamu tahu siapa dia orangnya, kalau kamu melihat tanda-tanda tersebut, maka orang ini berpeluang ya untuk kamu jadikan pasangan, sehingga perubahan yang kamu inginkan ya, kalau kamu lagi single saat ini dan ingin segera punya pasangan, sepertinya orang ini akan baik gitu ya untuk kamu. Ya tetap ya, meskipun di readingannya positif, tapi kamu juga harus bisa menilai ya seperti apa dia orangnya. Tapi penilaian di sini jangan hanya sebatas kayak di permukaan saja ya. Lihat saja seperti apa karakter ataupun kepribadian dia, niat dan tujuan dia itu apa. Kalau dia memang membawa sesuatu yang baik, ya why not? Mungkin dia tidak sempurna, tapi bisa saja mungkin orang tersebut akan melengkapi kekurangan kamu. Itu yang ingin semesta sampaikan ke kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya ya. Di sini ada keep an open mind. Kamu dituntut untuk bisa berpikiran terbuka, entah ke asmara ya ataupun ke kehidupan. Dalam konteks jangan pernah membuat batasan ya untuk diri kamu sendiri. Aku tuh nggak sanggup, aku tuh nggak bisa, aku tuh merasa nggak cukup baik di mata orang lain, aku tuh takut dengan tantangan, resiko. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kamu coba untuk rubah ya, karena sepertinya harapan untuk kamu bisa menciptakan perubahan dalam kehidupan kamu itu ada, asalkan kamu bisa terbuka ya, entah dengan setiap peluang yang ada, ataupun terbuka untuk menerima hal-hal baik gitu ya dalam kehidupan kamu, menerima saran, masukan, kritikan dari orang lain dengan cara yang positif. Nah, mungkin hal-hal seperti inilah yang akan membantu kamu ya, merubah pola pikir, cara pandang kamu, sehingga kamu tuh akan melihat masalah kehidupan itu dari perspektif yang berbeda. Ada a man holding heart di sini. Ya, kalau seandainya ada ya seseorang yang akan kamu temui nanti, sepertinya orang ini memang memiliki cinta yang cukup mendalam ya terhadap kamu. Tapi orang ini juga sepertinya sensitif ya. Maksudnya sensitif di sini bukan sensitif tukang marah atau emosian, enggak, tapi orangnya itu kayak nggak enak hati ya, cepat baperan, cepat merasa sakit hati, karena mungkin dia memang jarang banget untuk mendapatkan apresiasi, dukungan, cinta, kasih sayang gitu ya dari orang lain ya. Jadi ketika dia menjalani hubungan pun, hal yang dia khawatirkan adalah dia takut bahwa kamu itu nggak menyukai dia, nggak mencintai dia gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang dia takutkan. Padahal itu dalam hatinya sepertinya dia orang yang lembut ya, penuh dengan kasih sayang. So, di sini ada walk to your fears. Lalui ketakutan kamu. Saya nggak tahu ya apa yang kamu takutkan ya. Ketika kamu menginginkan ada sebuah perubahan, tapi kamu sendiri kayak masih berada di zona nyaman kamu. Kamu takut untuk menciptakan langkah besar ya dalam kehidupan kamu. Kamu takut gagal, kamu takut salah memutuskan, kamu takut nggak bahagia. Hal-hal yang kamu pikirkan itu adalah pikiran-pikiran yang belum terjadi gitu ya. Mungkin semesta hanya ingin agar kamu tuh belajar untuk bisa enjoy ya, menikmati kehidupan kamu saat ini. Jangan memikirkan tentang masa depan terlalu jauh, jangan juga terus-terusan menoleh ke masa lalu, karena masa lalu kan sudah berlalu, tidak bisa kamu rubah, dan masa depan ya juga belum pasti ya. Apa yang harus kamu lakukan adalah kamu bisa melakukan yang terbaik hari ini. So, entah itu untuk hubungan baru, peluang itu ada sih ya, ataupun ke perubahan dalam kehidupan kamu, semua itu kan bergantung pada diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu memang menginginkan ada perubahan dalam kehidupan kamu, maka hal tersebut harus dimulai dari diri kamu. Rubah ya paradigma berpikir yang salah. Kamu juga mungkin harus bisa terbuka ya dengan hal-hal baru ya, hal-hal yang berbeda. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau misalkan kamu udah berhasil keluar dari zona nyaman kamu ya, maka kamu itu akan berpikir bahwa perubahan yang kamu inginkan ini ternyata tidak sesulit, tidak serumit seperti apa yang kamu pikirkan.
Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat pesan dari semestanya ya. Di sini ada embrace, rangkulah. Melalui orang lain kamu akan bisa menemukan kepingan yang hilang. So, mungkin pesan ini menegaskan saja ya dari apa yang saya sampaikan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia memang tidak sempurna. Ya, kalau ini ada kaitannya tentang asmara, mungkin dia nggak sesuai dengan spek ataupun kualifikasi seperti yang kamu inginkan. Mungkin dia memang banyak kekurangan, tapi ingat, kita juga harus sadar bahwa kita juga punya banyak kekurangan. Maka jangan pernah gitu ya, kita menginginkan kesempurnaan padahal diri kita sendiri ya nggak sempurna. Sebelum kita menginginkan kesempurnaan ya kita harus sempurna dulu. Nah, tanyakan ke diri kita, apakah kita udah sempurna atau enggak, gitu ya. Kalau misalkan kita hanya memfokuskan pada standar ya pemikiran seperti yang kamu inginkan, baru kita bahagia, baru kita akan sukses, maka nggak akan ada kemajuan ya dalam kehidupan kamu. Hal yang harus kamu lihat gitu ya dalam kehidupan adalah kamu harus bisa menerima dulu siapa diri kamu yang saat ini. Kalau kamu mampu menerima ya siapa diri kamu, maka kamu tuh tidak akan mempersulit gitu ya diri kamu sendiri. Dalam konteks kalau ini ada kaitannya tentang masalah asmara, misal ya, aku pengennya calon suami aku tuh harus begini, harus begitu. Kamu terus mencari sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi kalau seandainya kamu tidak menemukan ya seseorang yang seperti yang kamu inginkan, maka kamu akan membuang-buang waktu ya untuk mengejar sesuatu yang nggak ada gitu ya. Sedangkan ada banyak cara untuk kamu bisa bahagia, maksudnya ke sana. Jadi nggak perlu harus melihat kekurangan yang dia miliki, tapi lihat kelebihan seseorang ya. Karena bisa jadi mungkin ya kekurangan yang dia miliki justru akan melengkapi kekurangan yang kamu miliki. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!